Halo teman-teman, perkenalkan saya Danar Anandika Putra dengan NPM 190223020. Kali ini kita akan membahas salah satu regulasi yang paling banyak diperbincangkan dalam dunia ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering disebut sebagai Omnibus Law. Undang-undang ini diharapkan menjadi tonggak besar dalam mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan daya tarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Tetapi, apakah semua tujuan itu tercapai? Mari kita bahas bersama. Nah, pertama-tama kita akan membahas latar belakang dan kondisi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, banyak pelaku usaha mengeluhkan bahwa investasi di Indonesia tidaklah mudah. Prosedur perizinan yang panjang, tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta aturan ketenagakerjaan yang dianggap kaku menjadi hambatan besar. Misalnya, proses untuk mendirikan perusahaan bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tak hanya itu, ketentuan mengenai pesangon yang tinggi dan sistem kerja tetap yang sangat protektif membuat banyak investor, terutama investor asing, berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, banyak investasi yang akhirnya lebih memilih negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand. Yang kedua, kita akan membahas tentang perubahan regulasi dan tujuan pemerintah. Dengan latar belakang tersebut, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Pemerintah menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan berbagai aturan agar lebih efisien dan kompetitif di mata global. Dalam sektor ketenagakerjaan, beberapa poin penting yang berubah adalah penghitungan upah minimum tidak lagi berdasarkan tingkat pendidikan atau masa kerja, tetapi mengacu pada kondisi ekonomi dan produktivitas. Yang kedua, batas maksimal pesangon yang sebelumnya bisa mencapai 32 bulan gaji kini menjadi 19 bulan. Dengan tambahan dari pemerintah berupa program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, outsourcing atau alih daya kini diperbolehkan untuk berbagai jenis pekerjaan, bukan hanya bersifat penunjang. Yang keempat, kontrak kerja atau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, bisa diperpanjang tanpa batasan yang jelas. Perubahan ini di satu sisi memberikan keleluasaan lebih bagi pengusaha, tetapi di sisi lain memicu kekhawatiran dari kalangan pekerja. Yang ketiga, ada dampak terhadap investasi. Dari sisi iklim investasi, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan hasil yang cukup positif. Berdasarkan data dari BKPM dan Unstad, dalam 5 kuartal setelah undang-undang ini disahkan, investasi asing langsung atau FDI meningkat hingga 29%. Beberapa perusahaan besar dari Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mulai kembali melirik Indonesia sebagai lokasi produksi atau perluasan bisnis. Selain itu, sistem perizinan terpusat melalui OSS atau Online Single Submission membuat waktu pengurusan izin jauh lebih cepat dan efisien. Pelaku usaha juga merasa terbantu dengan adanya penyederhanaan regulasi yang sebelumnya tersebar di banyak undang-undang. Namun, bagaimana dengan penciptaan lapangan kerja? Nah, di sini kita akan membahas tentang dampak terhadap lapangan kerja. Pemerintah menargetkan undang-undang ini bisa menciptakan 2,7 hingga 3 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. Secara umum, sektor seperti industri pengolahan dan konstruksi memang menunjukkan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja. Tapi, di sisi lain, muncul banyak laporan tentang peningkatan praktik kerja kontrak jangka pendek, magang berbayar rendah, dan minimnya kepastian kerja. Banyak perusahaan yang lebih memilih sistem alih daya dan kontrak daripada merekrut pekerja tetap. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa lapangan kerja yang tercipta tidak selalu berkualitas atau memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Nah, di sini kita akan membahas tentang respon dari serikat pekerja dan masyarakat.
Tidak mengherankan jika berbagai serikat pekerja memberikan reaksi keras terhadap undang-undang ini. Sejak disahkan, gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai kota, menolak ketentuan yang dianggap merugikan buruh. Mereka menyoroti pengurangan pesangon, kontrak kerja tanpa batas, dan potensi eksploitasi lewat sistem outsourcing. Mahkamah Konstitusi pun pada tahun 2021 menyatakan bahwa undang-undang ini bersifat inkonstitusional bersyarat dan pemerintah diberi waktu untuk memperbaikinya. Akhirnya, Perpu nomor 2 tahun 2022 dan kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 disahkan sebagai bentuk koreksi. Beberapa aturan diperbaiki, termasuk batasan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus. Untuk memahami dampak secara konkret, mari kita lihat studi kasus dari sektor manufaktur. Sebelum undang-undang ini, banyak perusahaan mengeluhkan sulitnya memperluas pabrik karena proses perizinan lambat dan biaya pesangon yang tinggi. Tapi, setelah undang-undang diberlakukan, ekspansi menjadi lebih mudah. Namun, banyak dari ekspansi tersebut menggunakan tenaga kerja kontrak dan outsourcing, bukan pekerja tetap. Di sisi lain, sektor UMKM juga mendapatkan manfaat dari undang-undang ini. Pemerintah mempermudah legalitas dan akses permodalan bagi usaha kecil, sehingga menciptakan peluang kerja baru di sektor informal. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam landscape ketenagakerjaan dan investasi Indonesia. Dari sisi efisiensi dan kemudahan berusaha, regulasi ini telah menunjukkan hasil positif. Namun, dampak terhadap pekerja dan kualitas lapangan kerja masih menjadi tantangan. Untuk itu, sangat penting agar implementasi undang-undang ini terus diawasi secara ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi ini benar-benar menciptakan pekerjaan yang layak, bukan hanya angka statistik. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja harus terus dijaga. Terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang dampak regulasi ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia hingga akhir. Menurutmu, apa yang paling penting? Kemudahan investasi atau perlindungan terhadap pekerja? Langsung komen di bawah ya. Cukup sekian pembahasan materi yang telah disampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau ucap. Sekian dari saya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.